Ketika saya punya hutang 5 juta itu, angsuran per bulan tuh 355.000 itu jarang bisa tidur, Mas. Malam pusing, pening gitu. Yang penting bisa makan aja, Mas. Selama keluarga saya masih bisa makan, selama menguntungkan ya alhamdulillah saya putar terus. Kelas 5 SD itu masih keinget. Pokok beli bakso itu dulu kan murah, Mas, 2.000 cuma. Terus dibagi sama kakak aku, Mas. Mbak-mbak aku dibagi. Paling aku cuma dapat 1 bakso, tahu somanya di setengah gitu, Mas. Jadi ketika saya berangkat sekolah itu bapak sudah berangkat ambil air nira, yang ibu di rumah masak gitu. Nah, saya sering ketika meminta uang untuk sekolah itu ibu nggak punya, akhirnya pinjem ke tetangga gitu. Mosok to aku lahir dari keluarga wong cilik, mosok aku ra iso merubah kehidupan wong tuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin, sering disapa Udin. Saya memiliki usaha toko elektronik yang kami beri nama Rizky Elektronik. Letaknya ini di Kelurahan Jiwut, Nglegok, Blitar. Ini kabupaten, Mas, utaranya Kota Blitar. Deket sama makam Bung Karno itu ke utara kurang lebih 5 kilo. Nanti utara perempatan lampu merah, timur jalan. Saya usia 27 tahun, Mas. Saya mulai usaha di usia 25 mungkin. Sebelumnya kan saya pernah ikut orang kerja apapun, serabutan, kuli, dan lain-lain gitu, Mas. Nggak punya modal sama sekali, Mas. Nggak pikiran sama sekali punya usaha sebesar, ya masih sekecil inilah. Waktu itu saya ikut di kerajinan topi Dayak. Itu topi bulu-bulu itu, Mas. Ya, di Jiwut dekat rumah sini. Itu selama 1,5 tahun. Terus setelah itu saya ikut nguli, Mas, ikut bangun wisata Cowboy Indian. Jadi lulus SMA langsung nguli? Saya 2017 lulus, terus saya kerja sebentar, terus setelah itu 2018 mau kuliah, udah jalan 3 bulan, saya berhenti, Mas. Soalnya udah punya hutang di bank itu 5 juta. Saya anggap 5 juta dulu itu besar sekali, Mas. Angsuran per bulan tuh 355.000 itu saya pusing banget itu. Dulu banyak, Mas, bisnis-bisnis online gitu, Mas. Saya kepincut ikut, Mas, tanam saham 5 juta gitu. Akhirnya ya bledos, Mas, nggak dapat apa-apa. Namanya juga masih kecil, terpengaruh sama lingkungan, Mas. Akhirnya nggak jadi kuliah. Sebenarnya saya dapat beasiswa, Mas. Ketika saya dapat beasiswa mau cair, saya malah keluar. Soalnya kan saya pikir kuliah saya itu jurusan fisika. Lah, untuk praktek-praktek teori itu membutuhkan dana yang lumayan besar, Mas. Sedangkan waktu tidak bisa saya atur. Misalkan saya kepingin waktu kuliah itu jam sore, lah nggak bisa sama dosennya. Waktunya pagi sampai sore. Akhirnya kan saya nggak punya waktu untuk bekerja, Mas. Malum saya dari keluarga yang nggak berada, Mas. Orang tua saya itu bapak cuma buruh tani, nggak punya sawah. Orang tua juga ibu rumah tangga, Mas. Sampai sekarang pun masih menggarap punya utang. Saya bertekad, Mas. Mosok to aku lahir dari keluarga wong cilik, mosok aku ra iso merubah kehidupan wong tuaku. Tumbas motor ae nggak iso, Mas, wong tuaku, Mas. Aku dari kecil pun makan lauk pauk itu juarang, Mas. Ayam gitu juarang. Aku keinget, Mas, umur kelas 5 SD itu masih keinget. Pokok beli bakso itu dulu kan murah, Mas, 2.000 cuma. Terus dibagi sama kakak aku, Mas. Mbak-mbak aku dibagi. Paling aku cuma dapat 1 bakso, tahu somanya di setengah gitu, Mas. Aku kan cowok sendiri, Mas, dari keluarga. Masa aku nggak bisa merubah kehidupan gitu, Mas. Ya istilahnya saya terus berusaha dan berdoa, Mas. Tekad itu tumbuh ketika aku sekitar lulus sekolah, Mas. Tapi belum tahu jalannya gimana, belum tahu, Mas. Saya dulu nguli 2018, 19 tuh pernah membuat cagak cor kayak gini, Mas. Ya, setelah itu 2020 saya punya modal sedikit 15 juta paling, Mas. Saya memutuskan untuk menikah. Dari hasil nguli itu, Mas. Cuma 15 juta. Berapa tahun nabung segitu? 2 tahun paling, Mas. Ya cuma dikit-dikit gitu, Mas. Sama saya kan dulu sering jual beli HP, Mas. Punya tabungan sedikit, saya beli HP, saya jual lagi, untung 100, 200 gitu, Mas. Akhirnya saya upgrade terus. Nah, setelah itu saya juga beli sepeda, Mas. Sepeda motor. Nah, itu juga gitu, Mas. Saya sering beli, nanti kalau untung saya jual gitu. Terus akhirnya 2020 pas waktu corona itu, Mas, saya menikah. Nah, menikah itu waktu corona itu ada plus minusnya, Mas. Kalau positifnya,
itu kita bisa menabung uang. Misalnya kan nggak keluar uang banyak mas. Nah, tapi kalau minusnya kita nggak bisa mengundang teman-teman banyak. Nah, terus setelah itu saya setelah menikah cuma punya uang sisa 7 juta. Kan banyak orang kan tetangga-tetangga yang ikut membantu gitu kan. Nah 7 juta. Setelah itu saya zaman COVID kan ada bisnis online Ruame. Saya dodolan kaos mas. Kaos kayak ya kaos biasa. Saya stiker gitu. Nama bisnis orang-orang itu. Saya jual online, di Shopee, dan lain-lain. Itu per hari bisa laku 50 sampai 60 unit, Mas. Itu berjalan sekitar 7 bulan paling, Mas. Soalnya setelah itu bisnisnya sepi. Akhirnya orang-orang pada nggak tertarik kaos saya. Akhirnya uang dari pendapatan tersebut saya belikan mobil 90 juta, Mas. Sedikit banget. Kalau kaos kan mungkin per piece itu sekitar 35, Mas. Terus akhirnya saya belikan mobil mas, saya buat jual beli gitu, lama-lama kok sepi, akhirnya itu makanya ambil TV dari Jakarta mas. Ini kenal ya mas? Nah itu dari saya awal ambil mobil, terus saya ambil dagangan apa yang bisa saya bawa ke Jawa Timur. Ada itu yang tadi mas, ada laptop, ada handphone, ada TV. Nah, saya bawa semua, saya jual di sini mas. Laptop itu lambat sekali, HP juga lambat. Kalau TV saya rasa itu tetap berjalan mas. Oh, tuku mobil kuwi nggih kulaan barang mas. Niatnya itu dijual di sini mas. Tapi daripada dari ke Jakarta ke sini kosongan, saya cari muatan mobilio mas. Akhirnya saya kasih muatan. Terus yang terakhir itu paling lama 3 bulan mas nggak laku-laku. Pusing saya mas. Akhirnya motor itu sering saya oroti. Orotin itu misal dari harga berapa ya? 12 juta. Gara-gara mobil nggak laku, motor saya jual. Saya belikan motor harga 8 juta. Kok nggak laku lagi, saya jual. Saya belikan motor 5 juta. Gitu mas. Terus kalau motor nggak laku, itu kan saya cari uang mas di laci atau di mana-mana. Itu paling dulu buat beli mie mas. Kalau nggak gitu saya sampai pinjem ke mertua saya mas. Almarhum mertua saya. Nggak laku tuh Pernah mas, soalnya kan nggak bisa cepet lakunya mas. Kayak motor kan lama mas, paling 2 hari 3 hari gitu. Akhirnya saya pinjem, terus nanti kalau udah laku tak kasih. 3 bulan mas saya pening. Kalau mobil, kalau motor paling sekitar 1 minggu. Pokok yang bisa saya jual. Nanti kalau ada rezeki beli lagi gitu mas. Awal-awal tuh handphone mas. Dulu juga belum kenal ada TV LED yang bagus-bagus kayak gini mas. Dulu saya ambilnya itu malah di perorangan, itu di daerah Bekasi itu mas. Itu TV LCD yang tebal, berat itu mas. Saya bawa itu dari Jakarta 14 unit, taruh belakang mobil, dibawa ke timur, naik tol, guyu gitu mas. Itu juga laku mas. Sampai detik ini pun juga awet. Itu berasal dari 2022 mas. Soalnya ketika itu kan, itu mas zaman peralihan TV digital. Lah itu kan orang-orang butuh set-top box. Terus aku coba aja membawa TV yang sudah digital dari sana, saya jual di sini. Kok laku cepet? Akhirnya saya mencari tempat yang jualan handphone dulu itu mas. Saya ke sana, saya cek unitnya. Ternyata juga ada. Lah ketika ada pun mobil saya itu juga belum laku mas. Lah akhirnya saya memberanikan diri, hutang ke bank itu 15 juta mas. 15 juta, tempo 2 tahun jadi 18 juta mas. Bunganya segitu besar. Nekat saya mas. Padahal kalau saya mau itu pinjem di mas saya itu juga ada. Cuma saya malu mas istilahnya. Saya ke Jakarta, ambil unit TV 10 unit mas. Saya bawa ke sini, laku. Setelah itu mobil saya jual. Alhamdulillah setelah 3 bulan laku mas. Nah setelah itu semua saya belikan mas. Jadi 2 minggu sekali itu 50 unit. Dari sana ke sini tuh blind van mas. Mulai kelihatan itu 2023 awal mas. Ya dulu cuma fokus jualan TV mas. Jadi TV bekas, tapi masih segel pabrik, pemakaian singkat. Jadi nggak khawatir mas kalau dibeli sama orang itu. Dulu yaitu mas 50 unit per 2 minggu. Alhamdulillah itu laku terus. Terus setelah itu saya mengenal teman-teman reseller mas. Jadi di saya itu tidak hanya user pemakai saja mas yang beli. Jadi misal dari 50 pulak di saya dijual lagi itu sekitar ya 15 sampai 20 gitu mas. Setelah itu bisa nambah mas
Dari yang dulu 2 minggu 50 unit bisa 2 minggu 100 unit gitu mas. Terus di rumah itu lama-lama penuh mas, kan nggak cukup saya. Ruangan cuma sekitar 3,5 kali 3,5 persegi mas. Jadi nggak cukup, nggak memungkinkan. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk menyewa ruko ini mas. Saya kepikiran untuk menambah unit mas, kayak televisi baru, mesin cuci baru, kulkas baru. Lama-lama kepingin saya penuhin gitulah mas. Di tempat saya ini kan tengah-tengah antara kota sama pedesaan. Lah makanya itu saya kepingin menghadirkan tempat elektronik yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat, dan harganya di saya pun itu masih bisa istilahnya nego mas, bisa berkurang, bisa langsung kami antarkan ke rumah customer, bisa langsung dipasangkan di tembok misalnya televisi mas ya. Yang paling jauh itu saya ke Campur Darat mas, arah Pantai Popoh, itu TV 55 in, besar mas. Jadi ya mas, keterne pokok. Pokoknya sekalian mas, jadi 10 unit, 15 unit sekalian gitu ya, masih sisa mas. Kalau reseller itu paling ambilnya sekitar 25 unit mas. Kalau plus customer pembeli paling sekitar 35-40 unit mas, paling per hari. Jadi itu pas barang baru datang gitu, reseller datang. Nah itu pembeli juga datang. Di sini udah full mas, gembruduk orang pada rebutan televisi. Kalau udah lebih 3 hari udah, di situ unitnya tinggal sisa-sisa. Kalau 1 bulan mungkin cuma 150 sampai 200 mas. Itu kan 1 hari aja mas. Nanti paling 2 hari, hari kedua paling ya sekitar 10 gitu mas. Nggak mesti mas. Pokok mobil laku itu langsung saya lunasin mas. 5 bulan saya lunasin di bank itu. Jadi biar nggak usah mikir mas. Soalnya punya hutang di bank itu ada rasa pikiran mas, kurang tenang gitu. Alhamdulillah lunas. Sudah hutang tanggung sama sekali? Alhamdulillah nggak ada mas. Kalau cara saya, yang penting bisa makan aja mas. Jadi selama keluarga saya masih bisa makan, selama menguntungkan ya alhamdulillah saya putar terus. Selama saya berjalan ini saya alokasikan semua untuk saya putar semua mas. Saya gulung semua biar berkembang mas. Kalau rencana ke depan sih ada mas. Paling per bulan menyisihkan sekitar 4 juta gitu buat ada tabungan misalnya kayak investasi emas gitu mas. Saya belajar otodidak mas. Saya juga nggak bisa servis. Kalaupun ada orang servis, misal orang kesini beli TV, dia punya TV yang rusak gitu mas ya. Lah gitu paling saya nyuruh teman saya suruh servis punya orang lain. Tapi saya lebih memilih menolak mas. Soalnya servis itu terlalu beresiko. Jadi sangat susah untuk menormalkan TV yang sudah error. Apalagi layarnya mas. Kalau sudah terkena layar, mendingan beli TV baru aja. Soalnya harga layar itu lebih mahal daripada beli televisi yang bekas tapi bagus ini mas. Jadi belajar saya tuh gini mas. Kalau TV yang sekarang LED itu mudah sekali mas. Polytron dan kawan-kawan itu sangat mudah untuk meniteni mas. Kan di belakang itu ada segelnya, bulat atau kotak. Itu kalau segelnya masih utuh rapi, nggak bekitut gitu, istilah dia masih segel mas. Kalau masih kurang percaya bisa terlihat di baut. Kalau bautnya itu belum terkena obeng, berarti dia masih hitam, masih bagus. Tapi kalau sudah terkena obeng, berarti udah nggak segel mas. Kalau merek kayak Samsung, LG itu bisa kita lihat dari frame mas. Di sekitar diputer itu kalau framenya ada yang bekas congkelan, itu nggak simetris, berarti itu nggak segel mas. Kelihatan di situ. Kalau tanda-tanda lain yang sangat kelihatan itu di layar mas. Jadi ketika TV tidak segel itu pasti layarnya bermasalah mas. Biasanya paling sering ditemui bermasalah di layar apa mas? Itu layarnya pasti ada bintik-bintik, kalau nggak itu garis samar, kalau nggak itu yang di pojok itu ada hitamnya mas, itu pasti nggak segel. Tipsnya untuk TV agar TV LED panjiran semua TV LED kita aman, itu yang pertama mas, nggak boleh mancep listrik terus mas. Jadi ada waktunya dilepas dari listrik mas. Misal mau tidur dilepas dari listrik, mau bepergian dilepas dari listrik. Misal ada
hujan bledek dilepas dari listrik gitu mas. Jadi nggak boleh macam listrik terus mas, nggak boleh terlalu cerah mas. Pengaturan dari pabrik kan awal pasti cerah mas, itu nggak bagus mas. Lama kelamaan itu bisa merusak layar, bisa merusak backlight. Solusinya itu diredupkan mas. Jadi diredupkan kontras, kecerahan sama lampu latar itu di 40%. Kalau kurang redup, diredupkan lagi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa terlihat. Terus untuk poin yang ketiga, nggak boleh kena air, benturan, sama kencing tikus, kencing kucing. Itu terlalu berbahaya mas. Tipsnya itu di bawah layar bagian bawah itu dikasih lakban mas. Mulai dari kanan sampai atas dikasih lakban seret semua. Kalaupun yang masih ada, itu jangan sampai dilepas mas. Kadang kan orang beli baru, di unboxing lah, dilepas semua. Padahal itu nggak bagus itu mas. Malah bisa merusak layar gitu. Dan lebih aman lagi itu dikasih di tembok mas, dikasih bracket, itu aman, nggak samar jatuh. Banyak mas, orang-orang itu kesini gara-gara TV-nya itu jatuh, kena singgol kucing, jatuh kan pecah mas, sudah itu nggak bisa beli mas. Barang yang paling cepat, yang paling kenceng perputaran itu ada di televisi mas. Jadi misalkan perbandingan dari 10 orang gitu mas ya, 10 orang, dari 7 orang dia memilih televisi bekas. Dari 3 orang, dia memilih televisi baru. Entah kenapa saya juga nggak tahu, mas. Mungkin dari kondisi, mas. Kalau di saya kan kondisi bekas-bekas, bagus, segel pabrik, gitu kan, mas. Untuk mencari barang yang sesuai dengan punya saya, itu di sini susah, mas. Jadi maklum kalau baru datang, gitu pasti buat rebutan orang-orang gitu, mas. Ya, alhamdulillah pasti ada, mas. Dari Blitar, dari Tulungagung, Kediri, Malang kadang juga ada. Donomulyo itu jauh mas dari sini 2 jam. Kesini mas, Campur Darat itu juga jauh mas kesini. Orang Trenggalek itu sering mas kesini juga. Sering juga saya kirim paket, kadang ke Pacitan, ke Lampung. Paling jauh saya kirim ke Padang mas. Aman mas, karena kan saya packing pakai kayu. Ketika saya punya hutang 5 juta itu jarang bisa tidur mas, malam pusing, pening gitu. Lah sekarang pun mau hutang sering mas ditawarin hutang 500 juta atau hutang 1M ada mas, tapi saya nggak mau. Soalnya kan nanti pasti kepikiran mas. Dulu itu 5 juta saya pinjem di nenekku mas. Orang tua juga nggak punya. Saya pernah keinget tuh kelas 1 MTS, terus saya kepingin motor mas. Nggak punya, orang tua nggak punya. Alhamdulillah itu kakak saya kan bekerja di Singapura mas. Kakak saya kirim uang cuma 3,5 mas. Beli motor, gade mas. Bisa buat saya ke sekolah. Terus alhamdulillah ketika saya udah menikah, saya punya usaha. Alhamdulillah sudah saya kembalikan ke kakak saya gitu. Kalau omset kotor paling sekitar 300 paling mas per bulan. Dari omset kurang lebih segitu, saya kan di sini ada 3 karyawan mas yang membantu saya. Yaitu alhamdulillah 3 karyawan itu saya gaji di atas UMR mas. Alhamdulillah. Terus saya masih bisa menyisihkan sekitar nggak tentu mas. Kadang ya sekitar 30, kadang 40, nggak mesti mas. Kalau sekarang cita-cita saya ya ingin membesarkan usaha yang kecil saya ini. Terus saya ingin suatu saat misal saya punya rezeki, saya kepengen umroh bersama orang tua. Yang masih sangat teringat itu ketika saya dulu mau berangkat sekolah, bapak saya kan pekerjaannya itu mas beres, ambil air nira pohon kelapa. Jadi ketika saya berangkat sekolah itu bapak sudah berangkat ambil air nira, yang ibu di rumah masak gitu. Nah, saya sering ketika meminta uang untuk sekolah itu ibu nggak punya, akhirnya pinjem ke tetangga gitu. Nah, akhirnya saya sampai besar teringat dan merasa kasihan mas, kok sampai ngono loh mas. Akhirnya seketika saya sudah lulus sekolah dan nggak tak bolehin mas, emak saya itu pinjem ke siapapun nggak tak bolehin. Terus kalau ada apa-apa pinjem ke aku, nggak usah ke orang lain. Insya Allah aku cukup mak. Insya Allah aku bisa nyukupi sampean gitu mas. Kalau mbak kan sudah punya kehidupan sendiri mas, kan nggak mungkin gitu. Makanya itu saya ketika 3 MTS sama Alia itu saya sering jual beli handphone mas. Bisa buat tambahan uang sekolah,
uang saku gitu mas. Kondisi yang paling berat itu ketika aku lulus sekolah mas. Itu kan saya kerja. Nah, kerja serabutan, nguli, itu saya terkena penyakit gatel mas. Itu seluruh badan gatel. Nah, ketika itu saya kerja hanya untuk berobat terus mas. Selama kurang lebih 10 bulan. Nah, itu saya ketika itu banyak mengeluhnya lah mas. Capek banget. Sudah bekerja, beli obat, gatel-gatel gitu. Dan nggak nabung plus ya berarti. Ya mungkin cuma sedikit mas buat upgrade handphone biar bisa di upgrade jual beli gitu mas. Alhamdulillah sembuh. Kalau kedepannya saya kepengen Rizky Elektronik ya tambah besar mas. Misalnya elektronik semua saya full lengkap semua ada gitu mas. Terus semoga kedepannya bisa membeli lahan sendiri mas. Soalnya kan sekarang masih ngontrak gitu mas. Saya Muhammad Khairuddin dari Rizky Elektronik yang beralamat di Nglegok, Blitar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.